Ada nggak sih anak SMA yang masuk ke sini? Ada. 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 Beli? Enggak. Aduh. Kadang aku kasih. Nggak beli. Tak kasih aja. Ya. Oh, terus dilihatnya apa? Ini Ya. kok aneh sih Om? Enggak, seneng sih dia. Seneng. Tapi karena terkait harga itu tadi mungkin ya? Mungkin harga, mungkin itu tadi sih pertanyaanku. Mungkin anak sekarang itu nggak ada yang kolektor. Wow. Buat apa? Paling nggak enak itu mulai opening. Susah, masih aku kerja radio ini. Openingnya kadang lali. Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saya Santoso. Hari ini masih di Kota Pahlawan bersama dengan seorang Bapak Parubaya yang menawan. Bapak Parubaya. Oke. Beliau adalah lebih dikenal di teman-temannya yang bermain medsos Facebook ya Mas. Itu ada Bapak Samir Talib. Ya, saya tuh udah kenal, dengar, membaca nama Samir Talib itu sering. Katanya Bapak ini termasuk salah satu pilar dalam komik Indonesia, yaitu pilar pemasaran. Iya, benar. Pilar pemasaran karena kita sekarang ini sedang berada di Inferno Comic Store. Satu-satunya mungkin di Surabaya ya, toko komik Indonesia lokal. Mungkin karena nggak pernah tahu ada kompetitor yang main di bidang ini. Nah, sejarahnya gimana Mas? Kalau kita lihat lokasinya ini lebih ke studio musik ya? Iya, memang awalnya memang kita studio musik. Dari tahun 97 itu studio musik. Terus sampai akhirnya ada toko ini adalah tahun 2021. Itu aku nekat pengen bikin toko komik gitu. 2021 udah 3 tahun ya? Sampai sekarang ya udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Perjuangan paling berat selama buka toko komik ini ada yang nggak indie juga sih ya? Ada yang major ya? Iya ada. Ada yang major. Intinya aku nggak bedain major sama indie. Tidak membedakan komik indie maupun major. Poinnya aja hanya komik Indonesia gitu. Komik Indonesia. Iya. Terus awal mulai itu dari koleksi sendiri atau memang langsung pengen beli? Enggak. Awalnya memang aku koleksi. Dari kecil itu koleksinya komik Indonesia top gitu. Jarang banget komik luar itu jarang. Ada tapi ya minim lah. Berarti kalau sampai pengen punya toko komik itu memang karena ketertarikan dari kecil memang mengkonsumsi komik Indonesia sendiri ya. Dan zaman dulu tahun 80-an, akhir 70, 80-an, awal sampai akhir itu kan toko komik banyak di seluruh Indonesia, termasuk di Surabaya itu banyak. Jadi aku punya memori itu, beli komik itu di toko komik gitu. Nah, tahun 2021 itu aku nekat, apa ya, aku mau ngapain gitu ya.
sama komik Indonesia ini. Ya wis lah, aku tak buka toko sekalian jadi buzzer gitu. Tapi memang udah punya kenalan komikus-komikus Indonesia saat itu. Ya waktu itu kan kita beli gitu, beli dari mereka. Misalnya dari komikus ini, saya beli komiknya dia kalau ada lewat Facebook itu. Lewat Facebook. Iya, lewat Facebook itu mereka masih gerilya ya. Gerilyanya di Facebook. Iya, sampai terus sekarang kan. Iya, sampai gitu, PO setia ambil ya. Iya, aku ngobrolnya ke situ tuh. Beli gitu. Lama-lama banyak juga ya komik Indonesia ini ya. Yang baru gitu ya. Berasa gitu loh. Wih, ngeri nih banyak. Tambah kesini tambah banyak. Kita tuh dalam lingkaran itu menurut saya. Kita itu dalam lingkaran ketika kita berada di luar circle komik, kita tuh merasa komik Indonesia nggak ada. Betul. Tapi ketika kita udah masuk, mungkin sebulan ada 3 atau 2 komik lokal yang keluar. Iya, bahkan betul, sekarang ya? bisa sampai 10 lebih loh. Bahkan sekarang bisa sampai 10 lebih. Bisa tahu semua. Gitu. Jadi selama 3 tahun ini, Mas, yang membuka toko istilahnya di jalan yang cukup jalan raya ya, itu ada nggak sih orang-orang yang datang yang memang khusus untuk mencari komik Indonesia? Pada akhirnya ada, karena mereka kenalnya atau taunya dari Instagram. Oh, taunya dari Instagram. Ya, makanya aku aktif di Instagram, tiba-tiba ada yang datang. Taunya dari Instagram. Tahu dari Instagram dia. Nah, kalau yang random nih, misalnya orang beli burger di sebelah atau di Indomaret kelihatan terus nyoba datang, ada nggak? Ada. Terutama orang yang latihan di sini, yang ngeband, kebetulan mereka suka sama artwork atau artworker. Terus gimana itu tadi tanggapannya ketika orang-orang yang random? Pertama mereka heran gitu. Kok mereka kaget gitu ada komik Indonesia. Terus aku buka gitu, ini loh artworknya kayak gini. Mereka kagum juga gitu. Tapi memang minat belinya itu belum tercapai gitu. Apa ya kira-kira yang membuat minat belinya itu nggak sebesar itu? Mungkin harga. Coba. Iya. Ya, aku ada nih. Rata-rata kalau secara keseluruhan nih, yang paling murah yang teringat berapa? Harga komik Indonesia? 30.000. Iya. Itu tipis ya pasti? Iya tipis, yang punyanya Erlina. Itu berapa halaman? 25, 24, 24, 32. Iya. Tapi komik remaster itu. Itu komik remaster. Erlina. Nih. Nah, ini coba kita, ini nggak apple to apple sih Mas, aku bilang. Apple to apple memang. Nah, nggak apple to apple, tapi kalau kita jadi pembaca di luar sana, pembeli lah, saya mau membeli. Ini juga komik lokal baru. Iya. Semarak ini cerita tentang sport bulu tangkis setebal ini. Harganya 40.000. 40.000 ya. 40.000. Yang ini 35.000. 35 ya. Ya, nanti gimana? Kadang-kadang kan jadi bentrok banget, merasa mahal kan? Iya. Cuman kan kita kadang-kadang jelasin karena ini cetaknya terbatas kayak ini musik gitu. Justru, iya itu. Terus iya kan? Betul. Jadi bedanya di situ gitu. Cuman memang nggak tahu ya kenapa mereka kayak enggan membeli gitu. Karena memang gayanya sendiri juga udah kalau ini yang jadul, aku tawarin yang baru sih. Yang baru, yang komik-komik sekarang gitu. Iya. Kalau yang harga 50.000. 50.000. Mana ya? Kayak Ian ini berapa? Ian ini lebih dong. Ian 80. 80. Oren. Nah ini Arthur Raksa. Jarang ya 50.000. Jarang ya? Iya. Biasanya berapa? Ini sekitar 60-an. Ini 60 ya, punya Lolo Biru ya? Iya, Lolo Biru itu paling murah kalau menurutku sih. Karena dicetak sih dia, offset ya? Iya, dia offset dia, selalu nunjukin kalau Mas Lolo berwarna yang dalamnya. Buka aja. Oh iya, berwarna. 50.000. 60. Oh, 60.000. Ya, kan sekitar itulah. Saya juga kadang punya pertanyaan untuk anak-anak generasi muda. Ketika mereka beli komik tuh, faktor utamanya adalah kepuasan membaca, berarti dengan tebal tipisnya, atau cuma karena artwork-nya gitu loh. Dua-duanya sih kalau dua-duanya ya. Iya, pasti yang suka komik itu dia juga suka sama artwork gitu. Suka sama gambar.
suka menikmati gambar, suka ceritanya juga gitu. Tapi pada akhirnya yang kembali ke sini memang segmented ya. Segmented. Sangat segmented. Sangat segmented kecil. Sangat segmented. Nah, kok Anda bisa bertahan, Pak, 3 tahun ini? Luar biasa. Ya, karena aku suka aja gitu. Karena ini nggak ngontrak ya. Nggak ada targetnya. Istilahnya tempat sendiri, iya. Biaya kosnya nggak terlalu besar. Dan memang bukan niatan untuk bisnis gitu. Maksudnya bisnis utama aku bukan ini. Gitu. Kalau aku lihat tuh malah Bapak ini salah satu yang penyumbang pemasukan bagi para komikus itu. Langsung beli 5. Ya karena mau tak jual lagi. Iya. Walaupun kadang jadi tapi aku lihat harganya dulu sih. Kalau misalnya di bawah 100 aku berani lah ambil segitu. Ambil 5. Iya, ambil 35. Tapi kalau udah 100 ke atas itu kan berat juga. Iya. Karena PO-nya sebulan itu banyak banget. Nah, ya berasa kan? Berasa banget ketika kita udah masuk di lingkarannya itu berasa banget. Berasa, iya. Nah, makanya PR-nya mungkin keluar dari lingkaran itu. Iya, keluar dari lingkaran itu. Tapi pemasarannya tadi lewat IG. Lewat IG sama FB. Lewat IG sama FB. Iya, sama langsung pasar di sini ketika anak-anak yang latihan itu. Jadi PR-nya memang keluar itu dari ya? circle. Keluar dari circle ya. Dari circle itu PR banget. Aku pernah ngikut di Surabaya pameran, tapi bukan pameran komik, pameran mainan. Pameran itu mainan. Maksudnya aku pengen nyoba keluar dari circle. Aku nggak mau keluar dari bubble. Oke. Aku ngeliat pameran mainan itu ada koneksi gitu sama komik. Sama komik. Iya. Dan ternyata memang akhirnya yang beli di luar circle waktu itu. Aku sama Edwin sama Pak Berni waktu itu yang aku ajak ke pameran itu ya. Ikut. Booth. Kita sewa booth di situ. Jual komik-komik ini. Jual komik-komik ini, iya. Dan lumayan kan, ternyata ada yang tertarik pasti. Ada yang tertarik, iya, ada yang tertarik. 2 kali kita ikut, yang satunya aku ikut di pameran literasi di Surabaya. Jadi bukan komik literasi, tapi ya ada komiknya, komik-komik fotokopian juga ada kayak gitu di situ. Dari Jogja, dari Malang, aku ikut di situ. Kalau Pak Samir sendiri, genre komik Indonesia yang paling suka apa? Aku superhero sih sebenarnya. Superhero ya? Superhero Indonesia yang paling suka? Godam. Karena masalah agak beda itu. Kenapa itu? Biasanya orang-orang Gundala gitu. Iya, aku kenalnya Godam duluan. Oh, kenalnya Godam duluan. Jadi itu yang lekat duluan. Gundala lumayan. Laba-laba merah. Ya, pasti itu ngikut Tapi ya. Mau dipilih satu. Aku sih nggak ngerti. Ketika generasi sampean itu sebenarnya udah banyak belum sih Mas? Literasi tentang komik-komik dari luar. Kan ada tapi terjemahan. Terjemahan ya. Kayak tapi kan berarti kalau Spider-Man udah ada dong. Ada. Nah, terus kalau generasi sekarang aku kan kritis kan kalau melihat komik superhero zaman dulu itu selalu bilang, wah itu mah niru ini mah niru itu. Zaman dulu nggak ada berpikiran seperti itu ya. Enggak. Ya pokoknya dinikmati aja. Dinikmatin aja gitu. Tahu pun juga ya band gitu ya. Iya, nggak masalah. Kok mirip ya? Nggak apa-apa lah. Ya, karena background story karakternya beda ya. Beda banget. Ya. Dia nggak pakai ke. Istilahnya kalau Peter Parker itu laba-laba kayak enggak. Nah, Peter Parker kan wartawan. Ya, dia olahragawan. Kalau laba-laba merah itu olahragawan. Ya. Jadi memang ada yang dirubah gitu deh. Berubah. Cuma kostumnya aja. Kostumnya aja sama. Salahnya di situ. Nah, sekarang nggak tahu nih. Masih suka koleksi. Ada nggak sih anak SMA yang masuk ke sini? Ada. Beli? Enggak. Aduh. Kadang aku kasih. Nggak beli. Tak kasih aja. Ya. Oh, terus dilihatnya apa? Ini kok aneh sih Om? Enggak, seneng sih dia. Seneng. Tapi karena terkait harga itu tadi mungkin ya. Mungkin harga, mungkin itu tadi sih pertanyaanku. Mungkin anak sekarang itu nggak ada yang kolektor. Untuk alamat IG-nya Mas, boleh disebutin nggak? Alamat IG-nya ada di Inferno 178 Comic Store. Oh, kalau FB-nya? FB-nya Samir Talib itu. Oh, IG-nya Samir Talib. FB itu sebenarnya buat nyari komik. Loh, tapi sampai ini sorry itu saya loh Mas ya. Iya. Mungkin mendolburi toh Mas, ya orang Jawa bilang ya. Untuk selalu update terus ini kan beli 5, tapi penjualannya nggak seberapa kan berat lama-lama. Iya beneran. Kalau ada uang ya beli, kalau enggak ya tahan dulu. Tapi berusaha terus ngikutin. Sebisanya gitu ya. Sebisanya begitu. Iya. Wah benar-benar Anda ini sangat berjasa sekali bagi kami para pelaku komik.
Harapannya Mas Harapanku itu terhadap para iya, pelaku komiknya, para komikusnya. Iya. Para komikusnya belakangan ini kan sering bertengkar kalau aku ngeliat. Ya sehat-sehat aja sih bertengkar. Bertengkar ya. Ide lah. Oh, Oke lah bertengkar. ya. Ada diskursus ya di Iya sini. ada diskursus sih. Cuman mungkin kita mulai melupakan pertengkaran gitu loh. Tapi mulai saling dukung gitu. Saya yang jadi pertanyaan kemarin mikir, komikus ini ada nggak sih beli komiknya komikus yang lain gitu? Loh, justru itu yang terjadi, Mas. Yang itu yang terjadi ya? Iya. Iya. Terus mereka ngebaserin juga nggak komik-komik itu? Oh, kalau saya sih jelas membaserin. Oh ya kamu lah. Maksudnya overall secara umum itu komikus itu beli nggak komik lain? Saya selalu mengencourage orang yang saya kenal, yang komikus juga untuk share karya teman yang lain yang lagi launching apa. Terus berusaha untuk keluar dari circle gitu. Karena nah, ini yang aku perlu. Kamu punya hobi yang lain gitu loh. Iya, mungkin pasti. Hobi satu. Iya. Itu dibawa aja ke hobi itu bisa enggak kayak gitu. Tadi yang kembali ke komikus, apakah membeli karya komikus lain? Yang terjadi memang seperti itu. Ya? Dibawa ke pameran literasi, pameran mainan anak. Bahkan aku belum punya kesempatan itu buka booth di acara musik. Itu yang aku belum sempat. Mungkin menarik juga sih. Kalau di komik sih yang kebanyakan dibawa ke acara-acara cosplay, event-event di Jepang. Aku sih musik satu, tapi memang waktu itu acaranya sepi gitu. Jadi nggak dapet aku, nggak kena. Itu kan tadi saran harapannya untuk para pelaku komik. Kalau untuk pembaca komiknya? Kalau untuk pembaca yang ini agak susah ya kalau mau berasa nggak sih pembaca. Ini masalahnya segmented banget gitu loh. Komik Indonesia itu terbagi lagi dengan generasi. Generasi ini belinya yang ini, generasi ini belinya yang ini. Memang itu di musik kan juga begitu ya? Iya, itu apa ya? Kekuatan dan kelemahannya kita hidup di Indonesia, multi kultural. Jadi memang banyak selera di sini. Nggak bisa kita batasin untuk mencari identitas komik Indonesia itu harus seperti apa, nggak bisa gitu. Dulu musik rock, gimana sih musik rock Indonesia mau diformulasikan gitu? Nggak bisa akhirnya. Musik rock Indonesia ya yang dibawain orang Indonesia udah. Tapi kalau sampai beli ini semua nggak ngelihat yang Mas Samir suka, yang Mas Samir nggak suka, tetap dibeli atau gimana? Iya. Tetap gitu. Dibeli. Tetap tak beli sebisanya lah. Sebisanya. Iya. Terus kalau dari genre di sini yang laku memang superhero. Iya, superhero yang silat itu laku. Dulu Sergam kan punya juga genre percintaan, romance itu gimana? Ya. Ada yang nyari nggak? Enggak sih. Oh iya, sampai ya, juga. Orang-orang yang usia 50-60. Horor ada ya. Horor itu punyanya Arjon apa? Arjon itu masih ada yang cari. Masih ada. Itu yang malah waktu aku ikut pameran yang mainan itu yang laku. Itu yang laku ya. Memang bagus sih gambarnya Mas Arjon. Terus di sini berarti nggak ada komik second loh teman-teman. Semua yang di sini adalah komik baru atau remaster. Remaster. Intinya komik baru semua. Oh, nggak jual komik second atau komik lawas. Dan itu memulainya karena merasa banyak lapak yang hilang ya, lapak untuk beli komik. Iya. Meskipun sekarang mungkin ada online shop segala macam. Cuman kan ini tempat interaksi gitu. Tapi punya online shop juga kan? Enggak. Loh, kenapa nggak buat, Mas? Ya nggak ke situ tujuannya. Aku nggak jualan tuh. Ini apa? Fokusnya nggak jualan. Fokusnya nggak jualan. Fokusnya adalah pengenalan. Mengenalkan. Iya. Wah iya. Jadi mestinya laku. Oke, nggak laku ya wes lah. Spanduknya backdrop Mas, bikin backdrop yang besar. Taruh dalam. Oh, taruh dalam. Jadi tujuanku. Takut ini ya orang. Bukan Mas. Aku kepingin orang yang mau latihan ini ngeliat duluan. Gitu. Kalau pernah tak taruh di depan nggak keliat. Tapi ketika taruh di belakang sini malah mereka pas mau masuk nungguin gitu, malah mereka baca gitu. Aku fokusnya ke situ sih, maksudnya keluar circle-nya itu ke situ. Keluar gitu. circle-nya ke sono ya. Karena aku lihat sudah banyak yang di dalam circle kan. Aku ya ada di dalam circle juga. Banyak banget teman-teman. Dan ini kira-kira ada 100 judul malah lebih ya komik Indonesia yang ada di sini. Nah ini ada karya dari NPC. Itu ada 2. Neo
Paradigma komik. Ini juga teman-teman dari Surabaya ya. Iya, Sedang nggak ada yang kenal. sedih ya. Dulu padahal terkenal banget gitu, Pak. Sekarang tiba-tiba Komik Indonesia nggak menghilang dikenal gitu ya. gitu. Iya, Iya. nggak dikenal sama generasi mudanya itu yang bikin Yang bikin sedih gitu loh. miris. Kalau generasiku, aduh ya pasti kenal lah gitu. Atau generasi yang lebih tua itu pasti kenal gitu loh, dan masih seneng gitu, masih sayang mereka. Aku punya pelanggan itu orang umur 60 tahun gitu. Itu dia masih borongin komik-komik remaster, itu pasti dia beli gitu. Selalu kesini dulu ya Selalu, Jogja. iya. Kadang tak suruh PO sendiri tuh nggak mau. Mending Padahal ambil dari kamu aja gitu. support berarti dia. Dia support. Tapi dia komik baru pernah nyoba, akhirnya nggak cocok gitu. Ya memang bukan bangsanya dia. Iya, kan? memang bukan bangsa. Iya. Komik baru tuh padahal ada beberapa yang komiknya Ajon tuh kan komik baru, tapi stylenya ya itu aku tawarin dia. Ya, tetap nggak masuk ya? Nggak masuk. Wih, umur 60 ya. Tetap nggak masuk komiknya Ajon. Padahal Ajon itu lebih mendekati ke generasi. Betul, iya. aku pertama kali punya Ajon yang aku beli itu kaget karena dia 2 panel. Gitu. Iya. Ini komik nekat nih, kayak lama banget gitu. Dan ternyata juga gambar-gambar orang zaman Yan dan sebagainya. Juga lihat ceritanya juga. Gitu. Tapi ternyata generasi tua juga nggak, rasa memang beda ya berarti ya. Mungkin ya. Nggak masuk, dan aku kaget juga loh. Nggak masuk, ini kayak komik kuno loh. Enggak. Ya ini niru komik Belgia gini-gini, dia tahu semua gitu. Komik Belgia tahu loh. Tahu. Pak Samir punya putra dan putri? Punya putra. Putra yang paling besar usia 12 tahun. 12 tahun. Iya. Nah, mereka menikmati membaca komik ya? Nah, yang anak pertama memang tidak suka membaca. Memang tidak suka membaca. Tapi sukanya menggambar, itu gambarnya dia itu. Ini ya? Iya. Oh, kenal karakter Gundala, Godam, Aquaman. Aku kenalin, Aquanus. Aquanus ya, Aquaman, sorry ya. Tapi yang kedua, itu senang baca. Senang membaca. Dan dia suka laba-laba merah. Suka laba-laba merah. Suka. Godam dia suka. Godam Robot Penakluk itu dia baca 2 kali, 3 kali dia baca. Dia suka sama tokoh Krega. Jadi sebenarnya itu kan kalau dari orang tuanya mengenalkan, anak itu masih bisa suka ya? Masih. Iya, kayak masih jenis bisa. Musik mungkin yang paling gampang itu kan musik ya. Musik. Kalau orang tua nyetel musiknya apa? Nurun itu karena pasti jenis kan musiknya paling enggak. Aku kasih tahu nih, aku mau Abi, manggilnya Abi ya. Di komik. Iya, apa? Ini coba lihat, baca aja. Tak lihat dulu, jorok apa enggak. Iya. Oke, aman. Aman, baca. Dan mereka sama sekali enggak kena pengaruh kayak baca-baca manga atau apa? Baca. Aku yang seneng baca itu kolektor Doraemon. Tapi dia seneng tetap mau baca. Paling seneng dia laba-laba merah gitu. Padahal dia tahu ini kayak Spider-Man. Iya. Aku suka. Tapi nggak komplain kan? Enggak. Iya. Dia suka Spider-Man juga. Tak beliin komik Spider-Man juga. Kayak gitu. Tapi minat baca ada pergeseran nggak sih Pak? Semenjak adanya komik-komik digital begitu, Pak Samir melihatnya gimana? Ada. Pasti pola baca anak sekarang itu tadi sih. Mereka mau ngoleksi apa enggak gitu. Kolek itu kan ribet ya. Pertama butuh tempat. Pertama butuh uang. Kadang-kadang aku nggak tahu itu di digital itu gimana itu uangnya dan sebagainya, kan nggak tahu. Aku nggak pernah nyoba juga. Apakah mereka keluar uang segitu worth it? Udah dilupain setelah itu ya. Mungkin anak-anak sekarang mungkin kayak gitu. Kayak dengerin musik sekarang anak udah banyak digital, nggak ada lagi yang beli rilisan fisik. Iya, kalaupun ada Spotify ya. Berapa persen sih gitu loh, nggak kayak dulu gitu. Dulu kita harus terpaksa gitu. Jadi langkah apa yang harus dilakukan ya buat anak-anak ini mau beli komik fisik lagi? Dikenalin mulai dini gitu. Mungkin masuk sekolah. Iya. Ya. Semua dari perkenalan kalau aku bilang. Kalau nggak dikenalin gimana mereka mau beli, mau baca gitu. Iya sih. Mulai dikenalin dari yang awal, anak awal usia dini gitu. Atau orang tuanya itu dimasukin. Orang tuanya kadang-kadang takut sobek, takut rusak komiknya. Jadi nggak dikenalin ke anaknya. Takut gitu. juga mungkin nilai-nilai yang dibawa komiknya nggak ya pas. Kan kita ini dulu. Iya, filter lah. Kita filter dulu. Kan. Ya. Kebanyakan kalau aku rasa, ini koleksi, diplastiki, disembah gitu. Nggak diturun ke anaknya gitu. Iya. Mungkin anaknya nggak kenal gitu, nggak tahu. Terpikir untuk lebih memperbesar skupnya nggak Mas? Selain keluar di pameran,
membuka cabang mungkin di kota lain. Nggak sanggup. Buka cabang di kota lain. Nggak sanggup. Gede. Iya, perputarannya soalnya berat sih. Perputarannya Aku sebulan lambat. paling 10, bulan depan nggak ada itu ya kayak gitu itu. Penjualannya tuh. Iya, 10, 20, besok nggak ada, bulan depannya nggak ada gitu. Masalahnya kan mainnya sampai juga Gitu di aja. Aku sempit medsos namanya, ya. dan para komikusnya sendiri kan memang gerilya di medsos. Iya, Ya pasarnya terbagi kan. terbagi. Harusnya yang di sini yang fisik toko fisiknya ini yang di push gitu loh. Push ya. Oh. Iya. Aku agak bingung juga itu nge-push toko fisiknya. Kalau untuk menjadikannya sebagai perpustakaan ada kepikiran nggak? Mulai kepikiran. Mulai Mungkin kepikiran. Mau baca daripada membeli gitu. Mungkin nanti setelah dia baca dia suka dia kepingin nyimpen. Mungkin. Bisa jadi mungkin arahnya ke sana ntar. Tapi mungkin nggak disewain ke luar gitu, enggak ya. Baca di tempat ya. Baca di tempat. Baca di tempat. Iya. Cuman aku mau cari space gimana cara bacanya supaya enak gitu. Itu juga bahaya kadang anak bawa pulang gitu. Oh iya, resiko. Resiko ya. Itu sih. Berarti kalau kehabisan nyetok lagi nggak mas? Maksudnya ada judul yang habis nih, biasanya nyetok lagi Kadang-kadang nggak bisa di stok lagi. Dari komikusnya orangnya, udah nggak? Komikusnya dari penerbitnya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, itu susahnya gitu. Jadi aku kadang-kadang jangan cepet-cepet ngelakuinnya nanti susah nyetoknya lagi. Tapi ada nggak satu komik yang ketika Anda beli itu masih murah, terus setelah semakin susah dicari, value-nya naik terus, jadi kayak harta karun gitu di komik Indonesia ada nggak? Cuman sekarang yang belum. Mungkin belum terlalu lama ya. Edarannya masih 2-3 tahun yang lalu kan. Belum. Soalnya ini remaster semua ya. Kalau yang komik lama. Iya, kalau yang komik lama remaster. Tapi remaster kan kalau juga barusan ini. Kalau komik-komik lama yang benar-benar original tuh harganya katanya saya lihat di Facebook bisa naik-naik. Ada kemarin lelang katanya laku 5 juta. Lah iya, itu satu buku. Satu seri 15 juta. Misalnya laba-laba merah, judul apa 1 sampai 15 gitu. Itu laku 15 juta. Iya. Wow, kan. Gila. Bisa nggak kalau ini yang remaster? 30 tahun lagi. Kalau remaster kan iya, nilainya udah baru. Iya, tetap, hitungannya gitu komik ya. baru. Iya. Karena orang-orang lama itu ngomongnya baunya lah, nostalgianya waktu dia dulu beli tapi hilang kayak gitu-gitu yang dicari itu. Mungkin Mbak Samir kerja sama sekolah-sekolah kejuruan atau Bisa apa? jadi, iya bisa jadi. Nyoba memperkenalkan studi tour ke toko komik Aku sih Inferno. kepingin sebenarnya komikusnya yang gerak gitu. Karena ini punyamu gitu. Jangan ngandelin orang lain gitu. Kita dulu di musik nggak pernah ngandelin orang lain gitu. Tapi ngelihatnya gimana sekarang? Di Surabaya aja lah, skup Surabaya aja, kota Anda ini. Iya. Mereka gerak nggak? Gerak jualan aja gitu, nggak gerak pengenalannya nggak ada gitu. Masuk ke instansi, sekolah-sekolah itu nggak ya? Belum kelihatan aku. Iya. Belum kelihatan ya. Kita dulu kan ada itu dari majalah anak-anak Ananda, ada komiknya di situ. Kita dibagiin gratis itu. Bukan dibagiin gratis sih, dibagiin semua. Kalau yang mau beli, oke. Kalau enggak nanti ditarik itu setelah baca. Ada itu ya? Ada dulu di SD ku. Wah, luar biasa. Gitu. Nah, itu makanya aku punya ide, aku dulu tuh sering loh dapat Ananda, meskipun nggak beli, nanti dibalikin lagi setelah aku baca gitu. Tapi kan kenal akhirnya. Iya, betul sih. Ini 2 pertanyaan terakhir nih. Merawatnya bagaimana ini? Merawat komik koleksi. Iya, komik-komik yang Anda jual ini kan kadang rawan ya, rayap atau tergantung panas ya. Tempatnya, kalau tempatnya nggak lembab aman. Aman ya. Nggak usah dirawat. Kertasnya kuning. Pasti kuning lah. Pasti kuning, biarin nggak apa-apa. Biarin, ya memang kertas kuning terus kamu mau ngapain gitu. Mau tetap putih nggak bisa. Kalau udah lama ya pasti lah kalah. Selama ini yang kedua, yang terjual paling banyak, ingat nggak? Ya, sangat banyak, ya? Terjual paling banyak judul komik karyanya siapa? Kalau NPC ini karena serinya sampai 36, itu pernah ada orang beli 36 langsung itu ada sih. Jadi dia belinya 1, terus aku bilang ini sebenarnya gini loh Pak. Ini begini. 36 ya, 36. Ya akhirnya dia beli semua. Satunya berapa? Satunya berapa itu ya? Yang versi kecil ini 30.000, yang versi besar 75. Oh, NPC ada 2 versi? Ada pada akhirnya. Ini yang lebih... Itu yang ekonomis. Ini yang ekonomis, tapi sama isinya ya? Sama.
Yang ini 30, yang ini 75. 36 tapi lumayan kan? 36 kan Iya, banyak kalau dari juga 30 tuh, ya, sekaligus gitu iya, ya kan. iya. Kadang aku pernah barusan ini belum tak posting, cuman tak story aja gitu. Belum posting, maksudnya aku ada posting gitu ya. Cuman di story gitu udah dibeli orang. Kayak Tira gitu. Bener loh, ini ada di Tokpednya loh. Ada di Topetnya. Karena ada di Bumi Langit. Iya, harganya? Sama aku jualnya. Oh, Aku berarti kan ikut PO. ikut PO. Ketika itu muncul harganya yang bukan PO kan harganya tak samain gitu. Lah kalau yang teman-teman lain ini gimana? Ngasih harga khusus nggak ke sampean? Enggak. Nggak nego mas sampean? Enggak, wis. Kalau yang sadar aku dikasih, kalau enggak ya tak naikin sendiri. Kebangetan loh teman-teman ini. Iki lho sakno dodolane wis wabot. Mbok kayakno rego diskon. Sama-sama ikut Loh. PO-nya, harga Iya. PO itu. Tapi Sama kan kita. harusnya ini ya kalau Aku sempat mikir sih mas, Hah. harusnya apa dibedain ya harga PO Iya. sama harga reseller ya. iya Tapi kan reseller harus sambil 20, waduh nggak sanggup juga. kan karena sampean kurang reseller, harganya Iya. harus beda dong. Harus sambil 20 mas. Waduh Oh, berat. mereka ngasih syarat begitu. Pernah kayak gitu. Nggak sampai nego 5 aja lah. Iya pernah, nggak berat dia ngomong. 20 aku jual ya sampai tamat tokonya. Lah iya. Wabot Jual 5 aja syukur. Rata-rata sih 5 ya paling banyak. 5 ya. Paling banyak gitu aku jual. Aku stok juga paling banyak segitu. 5 ya. 5 gitu. Pernah awal-awal aku stok agak banyak. Ada teman yang pengen launching nggak di sini, Mas? Ada waktu itu anak-anak Surabaya Edwin, cuman belum kesampaian mereka launching di sini. Waktu Neraka itu katanya mau launching di sini, cuman belum kesampaian kita. Belum kesampaian. Iya. Itu pun sampean mengizinkan dengan Oh pasti lah. oh, Mau ngapain aja silakan. nggak ditarik. Nggak usah. Padahal sampean nggak dikasih harga reseller tuh. Masih baik hati. Nggak apa-apa. Tapi si Amir tadi aku dikasih dikasih satu buku gratis. Boleh mana ya tadi? Mana tadi di luar. Di luar deh. Di luar. Di mana nggak tahu. Enggak, udah masuk kok aku. Oh ini. Oh itu. Ini aku Ini. dikasih satu Dari teman-teman Meta. Selain dia nitip. Sorry. Dari teman-teman Meta. Meta Studio ya, Surabaya. Ini harga berapa, Mas? Ini harga jualnya Nah, 60 kalau di aku. 60. Iya. Ini teman-teman. Book paper. Nah ini Cukup kan book tebal. paper pasti nguning ini. Iya pasti. Seiring dengan waktu. Seiring Apa-apa. dengan waktu. Terima kasih banyak Mas Iya, untuk terima waktunya bersedia di interview dan terima kasih mewakili semua para pelaku komik. Iya. Jasa Anda sangat besar bagi Waduh, kami. terima kasih. Dan kita berharap semoga ke depannya ada Pak Samir Talib Iya. yang lain di kota Di kota lain. Iya. Itu memang harapan juga sih. Ya, harapan. Jadi ada yang pengen tahu tentang komik Indonesia tinggal jujuk aja ke tempatnya langsung benar. lihat. Terutama orang Surabaya sih. Semoga di kota-kota lain ada Pak Samir Talib yang lain. Iya. Oh. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena setiap komikus punya cerita.